Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para jurnalis, para wartawan. Hari ini saya beserta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Abdul Qadir Karding, melakukan rapat khusus persiapan agenda-agenda jangka pendek dalam tahun ini, juga agenda-agenda tahun 2025. Ada 3 aspek utama yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama, bahwa pekerja migran itu kontribusinya sangat besar untuk devisa buat negara kita. Hampir 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian, lembaga, pihak-pihak terkait, Kapolri, khususnya Kemenlu, semua benar-benar memberikan perhatian serius bagi persiapan keberangkatan, ya, persiapan penempatan, kemudian proses rekrutmen, kemudian pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, perlindungan di negara tujuan, sampai perlindungan pulang kembali ke tanah air. Ini proses utuh. Nah, kita ingin dalam proses yang utuh itu termasuk devisa itu biar produktif. Nah, kali ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu ada dalam rumah pemberdayaan masyarakat. Nah, rumah ini dengan tujuan apa? Sinergi kelembagaan dan kementerian bisa lebih menguat lagi dibanding tahun-tahun yang lalu. Nah, dalam proses itulah 3 aspek yang kita terus seriusi. Yang pertama, soal penanganan masalah-masalah. Yang kedua, persiapan pihak yang terkait, terutama pemerintah daerah yang menyiapkan. Dan yang ketiga, diplomasi. Kita ada diskusi panjang, salah satunya berharap pekerja migran di luar negeri mendapatkan prioritas diplomasi kita. Selain kebutuhan diplomasi yang lain, maka karena jumlahnya yang besar, kita ingin menjadi bagian dari tujuan diplomasi luar negeri kita. Saya kira itu pengantar saya. Pak Kadir, silakan. Baik, Pak Menko yang saya hormati, teman-teman media yang berbahagia. Jadi hari ini kami sengaja hadir atau melapor kepada Menko untuk beberapa hal. Yang pertama, hal-hal yang terkait internal karena ini kementerian baru. Jadi kami harus melaporkan kepada Kemenko tentang apa yang sedang kita siapkan, apa yang sedang kita lakukan dalam rangka untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fokus-fokus kerja yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami. Ada 2. Yang pertama soal perlindungan, yang kedua soal devisa. Yang kedua, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko, pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor 2 terbesar setelah migas. Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerja pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas. Tapi syaratnya apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa Kementerian Luar Negeri, semua kementerian KL ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan. Tentu perlindungan tetap kita kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa. Intinya bahwa
seluruh pekerja itu, terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi, tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill, yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi, tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan. Kami yakin bahwa sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah, terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri. Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat Kementerian Pekerja Migran Filipina, mereka bisa mendapatkan 20% devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah, kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, masa kita tidak bisa mengikuti Filipina paling tidak. Saya kira itu, terima kasih. Iya, saya tambahkan sedikit. Jadi bersyukur Pak Presiden memberikan satu penghormatan kepada para pekerja migran Indonesia dengan mengangkat Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari sebuah badan menjadi kementerian. Ini langkah yang sangat strategis buat para pekerja migran ini di dalam mengarungi proses mulai dari persiapan dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu kita bersyukur dengan positioning sebagai kementerian ini menjadikan kekuatan khusus baik eksternal ke luar negeri maupun di dalam negeri. Inilah posisi strategisnya sehingga benar-benar pemerintah akan memberikan perhatian sebagai rasa terima kasih atas devisa yang besar yang diberikan kepada negara. Oke. Cukup ya? Cukup ya. Ada tanya? Assalamualaikum, selamat sore. Saya Farah dari Investor Trust. Mungkin Caimin atau Mas Karding ya. Kalau Ya, jadi sedang kita kaji sebenarnya, sedang kita kaji dan kita harus by data supaya tidak asal ngomong ke publik. Tetapi saya kira dari 227 triliun naik ke 250 itu kita bisa capai. Ini masih masih asumsi kita 2025. Kalau sekarang masih di angka hampir yang sama. Yang perlu saya sampaikan begini. Yang menjadi kewenangan kami ini sesungguhnya adalah yang terdaftar lewat kami. Nah, problemnya adalah ada sekitar 65% yang unprocedural, ilegal. Ini yang juga mau kita tarik supaya kita bisa jangkau perlindungannya dan kita bisa kontrol untuk devisanya ke depan. Jadi kalau ini masuk semua, ini akan luar biasa. Terima kasih.